Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita mengenal lebih dekat jejak spiritualitas di tanah Jawa yang dibawa oleh para wali songo? Tonton sampai habis agar tidak terjadi salah faham. Karena ada upaya-upaya penggelapan sejarah tentang mereka para orang-orang mulia ini yang membawa kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang berupa agama Islam. 1. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal sebagai Sunan Gresik, lahir di Samarkand, wafat di Gresik pada tahun 1419. 2. Raden Rahmat dengan nama lengkap Said Ali Rahmatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Ampel, lahir di Campa pada tahun 1401, wafat pada tahun 1481. 3. Raden Maulana Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel dan guru dari Sunan Kalijaga, lahir pada tahun 1425, wafat pada tahun 1525. 4. Raden Syarifuddin putra dari Sunan Ampel dan juga adik dari Sunan Bonang yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Derajat, lahir pada tahun 1430, wafat pada tahun 1527. 5. Jafar Sodik, Sunan Kudus, lahir pada tahun 1490, wafat pada tahun 1550. 6. Raden Paku, Sunan Giri, lahir pada tahun 1442, wafat pada tahun 1506. 7. Raden Sahid murid dari Sunan Bonang yang di kemudian hari dikenal sebagai Sunan Kalijaga, lahir pada tahun 1440, wafat pada tahun 1513. 8. Raden Umar Said, Sunan Muria, lahir pada tahun 1475, wafat pada tahun 1552. 9. Raden Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, lahir pada tahun 1475, wafat pada tahun 1570. Dari data di atas, sangat jelas kalau mereka tidak hidup di zaman yang sama. Adakah wali-wali yang lain yang tidak tertulis? Coba kalian tulis di kolom komentar. Sebutan wali songo ini banyak yang menyebut mereka adalah dewan wali yang selalu bermusyawarah bersama. Tapi dari data tahun lahir dan tahun wafat mereka terasa janggal dan tidak masuk akal kalau mereka hidup dalam kurun waktu yang sama. Kita ambil contoh Sunan Gresik sudah wafat bahkan sebelum Sunan Bonang lahir, yang artinya dua orang mulia ini tidak saling bertemu. Begitu pula antara Sunan Ampel dengan Sunan Muria. Sunan Muria baru berusia 6 tahun saat Sunan Ampel wafat di tahun 1481. Sangat tidak mungkin mereka duduk bersama dalam sebuah sidang yang disebut sebagai Dewan Wali. Tentu kita tidak mengecilkan mereka yang telah berjasa menyebarkan agama yang mulia ini untuk kita semua. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa cerita tentang mereka datanya tidak valid dan cenderung dibuat-buat sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka adalah hanya sebuah mitos dan legenda yang tidak nyata. Apakah ada upaya-upaya penggelapan sejarah dari kita semua? Lalu siapakah yang berupaya menggelapkan sejarah tersebut dari kita semua? Coba kita diskusikan di kolom komentar.